Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ahmad Al-Kubro dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini saya hadir di depan kamera untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda MPD. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan manajemen dengan administrasi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam fasna ilmu tata kelola lembaga pendidikan, hubungan antara administrasi dan manajemen seringkali dilihat dari dua pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan dikotomis. Lalu yang kedua yaitu pendekatan konvergen. Nah, pendekatan dikotomis ialah administrasi itu lebih luas. Artinya, administrasi berkedudukan sebagai core policy atau penentu kebijakan utama. Administrasi berada di tingkat atas atau top management yang merumuskan visi misi, tujuan strategis, undang-undang, serta regulasi hukum pendidikan seperti kurikulum merdeka atau undang-undang Diknas. Nah, sementara itu, manajemen bertindak sebagai pelaksana teknis operasional atau mikro. Dan manajemen juga mengelola dan mengerjakan sumber daya yang ada seperti man, money, material, machine, method, market. Di tingkat sekolah, guna mengeksekusi cetak biru yang sudah dibuat oleh administrasi. Lanjut yang kedua yaitu pendekatan konvergen, ialah administrasi sebagai tata usaha. Artinya, jika administrasi diartikan secara sempit sebagai clerical work atau pekerjaan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi, maka ia memegang peran sebagai penyedia data otentik. Manajemen tidak akan mengambil keputusan yang tepat, misalnya memutuskan penambahan kelas atau anggaran, tanpa adanya basis data yang rapi dari sistem administrasi ketatausahaan ini. Nah, adapun tujuan pendidikan nasional atau tujuan institusional madrasah tidak akan pernah tercapai secara parsial. Hubungan keduanya adalah simbiotis organis, artinya keduanya bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan utuh seperti organ tubuh manusia. Administrasi adalah otaknya yang menentukan arah kebijakan, sedangkan manajemen adalah tangan dan kakinya yang bekerja di lapangan. Nah, keduanya saling membutuhkan dan saling menghidupkan demi satu tujuan, yaitu tercapainya tujuan pendidikan. Nah, lanjut pembahasan yang kedua yaitu fungsi administrasi dalam upaya peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, guru merupakan pilar utama dalam proses transfer ilmu dan pembentukan karakter. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, terdapat 4 kompetensi utama, yaitu pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Administrasi pendidikan mengawal peningkatan keempat kompetensi ini melalui siklus fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Administrasi berperan dalam memetakan profil kemampuan guru saat ini melalui analisis kebutuhan atau need assessment. Contohnya, melalui administrasi penilaian kinerja, kepala sekolah menemukan bahwa beberapa guru bahasa Arab masih kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran digital berbasis kecerdasan buatan AI atau metode Tariqah Mubasyarah atau metode langsung. Berdasarkan data administrasi ini, sekolah merencanakan program pelatihan kompetensi yang tepat sasaran pada kalender akademik berikutnya. Lanjut yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing.
yaitu fungsi ini berkaitan dengan penempatan guru sesuai dengan keahlian linearnya. Contohnya, administrasi mengelola pembagian jam kerja dan surat keputusan atau SK mengajar, memastikan bahwa mahasiswa lulusan PBA memegang keahlian penuh atas mata pelajaran bahasa Arab, nahwu, shorof, atau balaghah, bukan dibebankan pada mata pelajaran tidak sesuai. Hal ini menjaga profesionalisme guru di dalam kelas. Lanjut, yang ketiga yaitu fungsi pengoordinasian atau coordinating, yaitu administrasi menyelaraskan sebagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih. Sekolah mengordinasikan jadwal mengajar harian dengan jadwal kegiatan peningkatan mutu, seperti partisipasi guru dalam MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, seminar kebahasaan, atau workshop penulisan jurnal ilmiah, sehingga proses belajar mengajar di kelas tetap berjalan tanpa mengorbankan hak guru untuk berkembang. Lanjut, yang keempat yaitu fungsi pengawasan dan supervisi. Ini adalah instrumen administrasi yang paling berdampak langsung pada kompetensi guru. Supervisi akademik bukan untuk mencari kesalahan, melainkan proses pembinaan. Nah, prosesnya adalah kepala sekolah atau pengawas menggunakan instrumen administrasi berupa lembaran observasi kelas, pengecekan RPP atau modul ajaran, dan jurnal mengajar. Dari hasil supervisi ini, guru diberikan umpan balik konstruktif mengenai cara mereka mengajar, penguasaan materi maupun retorika penyampaian di kelas, sehingga kompetensi pedagogi guru terus terasa dari waktu ke waktu. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh administrasi kesiswaan terhadap mutu lulusan dengan contoh konkret. Administrasi kesiswaan merupakan seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, dan evaluasi layanan terhadap peserta didik sejak mereka mendaftarkan diri hingga mereka menyelesaikan pendidikan. Mutu lulusan suatu lembaga pendidikan, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sangat dipengaruhi oleh kualitas penataan administrasi kesiswaan ini. Mengapa berpengaruh? Karena lembaga pendidikan yang hebat tidak hanya mengandalkan proses belajar di kelas, melainkan juga bagaimana ekosistem tumbuh kembang siswa diatur di luar jam pelajaran. Administrasi kesiswaan memastikan setiap hak siswa terpenuhi, untuk potensi mereka tercatat, dan ruang aktualisasi dari mereka berfasilitasi dengan legal dan terstruktur. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 contoh konkret di lapangan yang membuktikan bahwa kerapian administrasi kesiswaan itu berbanding lurus dengan mutu lulusan yang dihasilkan sekolah. Jadi, contoh yang pertama yaitu pada fase input, yaitu sistem seleksi PPDB. Lembaga pendidikan yang bermutu pasti memiliki administrasi pendaftaran dan seleksi yang ketat, transparan, dan objektif. Sebagaimana contoh di madrasah, administrasi PPDB membuat regulasi tes khusus
seperti tes kemampuan membaca Al-Quran dan dasar bahasa Arab. Ketika proses administrasi seleksi ini berjalan jujur tanpa adanya jalur titipan atau nepotisme, maka sekolah akan mendapatkan input siswa yang memang siap belajar. Nah, kita tahu dalam dunia pendidikan, input yang berkualitas jika dikelola dengan proses yang baik pasti akan menghasilkan mutu lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Lanjut, contoh yang kedua yaitu ada pada fase proses, yaitu administrasi pembinaan bakat dan minat melalui ekstrakurikuler. Mutu lulusan tidak hanya dinilai dari angka di dalam kelas, tapi juga prestasi di luar kelas. Melalui administrasi kesiswaan yang rapi, sekolah mencatat potensi siswa sejak awal masuk. Misalnya ditemukan ada siswa yang berbakat dalam bidang khitobah atau pidato bahasa Arab, musabaqah tilawatul Quran, atau kaligrafi. Nah, administrasi kesiswaan kemudian bertugas melegal klub peminatannya, menjadwalkan latihannya, hingga mengurus pendaftaran resmi mereka ke lomba ke tingkat nasional. Nah, ketika siswa-siswa ini pulang membawa piala juara, potret mutu lulusan madrasah tersebut otomatis akan langsung naik di mata masyarakat. Nah, contoh yang terakhir yaitu fase evaluasi dan penyelamatan, yaitu melalui buku induk siswa dan sinkronisasi dengan bonded counseling atau BK. Administrasi kesiswaan wajib mencatat rekam sejak presensi, kedisiplinan, dan grafik nilai harian siswa. Melalui administrasi yang rapi ini, sekolah bisa melakukan deteksi dini. Misalnya ada seorang siswa yang awalnya berprestasi, namun di semester akhir nilainya merosot dan sering bolos. Karena datanya tercatat jelas di administrasi, wali kelas dan guru BK bisa langsung bertindak cepat, memanggil orang tuanya, mencari akar masalahnya, dan memberikan solusi intervensi. Nah, tindakan preventif berbasis data administrasi ini mencegah siswa tersebut dari risiko tidak lulus atau lulus dengan nilai yang buruk. Hasilnya, standar mutu lulusan sekolah tetap terjaga dengan aman. Nah, dari 3 contoh yang tadi, jelas sekali bahwa administrasi kesiswaan bukanlah sekedar urusan tumpukan kertas di ruang tata usaha, melainkan adalah instrumen pentingnya mengawal siswa dari baru masuk, berproses, hingga akhirnya lulus menjadi alumni yang berkualitas. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.